Perang Dingin merupakan sebuah konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini terjadi pada tahun 1947 sampai pada tahun 1991. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perang ini terbagi atas blok timur dengan Uni Soviet dan blok barat dengan Amerika Serikat. Perang ini lebih menonjol kepada persaingan ideologi antara sosialisme dan komunisme melawan liberalisme dan kapitalisme. Disebut pula sebagai Perang Dingin karena tidak terjadi aksi militer secara langsung, namun dari masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan sebuah kehancuran besar. Penyebab umum Perang Dingin dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama pertentangan ideologi, yang kedua perebutan hegemoni, kepemimpinan dan kekuasaan. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, terdapat pula 2 negara adidaya yang memiliki perbedaan ideologi dan menimbulkan perebutan hegemoni di antara kedua belah pihak. Amerika Serikat sebagai blok barat ingin menyebarkan paham liberalis dan kapitalis, sedangkan Uni Soviet sebagai blok timur ingin menyebarkan paham sosialis dan komunis. Yang ketiga, berdirinya Fakta Pertahanan. Muncul 2 pertahanan di antara kedua blok yang bertentangan. Dari blok barat, muncul organisasi NATO sebagai tujuan menahan laju komunis di Eropa. Sedangkan dari blok timur atau Uni Soviet, muncul sebuah organisasi Pakta Warsawa. Terdapat juga penyebab khusus dari Perang Dingin, yaitu adanya keinginan dari kedua negara sebagai penguasa. Rasa egois dari 2 negara sekutu sebagai pemenang perang yang terbagi pula menjadi 2 ideologi yang saling bertentangan dan menunjukkan kekuatan masing-masing sebagai kekuatan yang berpengaruh. Kronologi Perang Dingin. Tahap Perang Dingin pertama terjadi pada tahun 1947 hingga 1953. Perang Dingin adalah masa-masa konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutu mereka masing-masing yang tergabung ke blok-blok barat dan blok timur. Perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialisme dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet melawan liberalisme dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Daripada terlibat langsung, 2 negara adidaya ini berperang di wilayah negara-negara lainnya. Tahap Perang Dingin kedua terjadi pada tahun 1953 hingga tahun 1956. Pemberontakan yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara berhasil menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Pada tahun 1955, terbentuklah Pakta Warsawa yang merupakan tandingan dari NATO. Pakta Warsawa merupakan perjanjian militer antara negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berhaluan komunis. Tahap Perang Dingin ketiga terjadi pada tahun 1956 hingga tahun 1958. Terjadi pemberontakan melawan rezim komunis di Hungaria pada tahun 1956. Uni Soviet berhasil memadamkan pemberontakan dan menindas para pemberontak. Amerika Serikat tentu marah melihat penindasan ini, sehingga hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet memanas. Selain itu, dunia Arab terjadi krisis seperti Lebanon, Yordania, dan Irak. Krisis juga sempat 2 kali terjadi antara Taiwan dan Republik Rakyat Cina. Tahap Perang Dingin keempat terjadi pada tahun 1958 hingga tahun 1962. Tahun 1959 terbentuklah tirai bambu. Namanya mengingatkan tirai besi. Bisa dibilang tirai bambu adalah versi Asia dari tirai besi, yang merupakan garis demarkasi antara Republik Rakyat Cina yang menganut komunis dan negara-negara anti-komunis.
Uni Soviet juga menambah dukungan untuk pasukan Vietnam Utara. Krisis Laos juga terjadi yang berhubungan dengan Perang Vietnam yang berhasil menggulingkan kerajaan Laos. Pada tahun 1962 terjadi krisis rudal di Kuba. Ini terjadi karena Amerika Serikat menjatuhkan rudal balistiknya di Italia dan Turki. Tahun 1959 terbentuklah tirai bambu. Tahap Perang Dingin kelima terjadi pada tahun 1962 hingga tahun 1985. Pada tahun 1968, para komunis di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kerajaan Kamboja dan menggantikannya dengan negara komunis. Pakta Warsawa juga sempat melakukan serangan ke Cekoslovakia dengan nama Operasi Danube untuk menormalisasikan keadaan. Dampak dari Perang Dingin yaitu Perang Dingin berdampak sangat besar bagi negara-negara dunia yang terjebak dalam perebutan kekuasaan. Baik yang dimenangkan oleh komunis ataupun liberal sama-sama menyisakan kerusakan, baik struktural maupun sosial. Membuat dunia terjebak dalam krisis kemanusiaan yang sulit untuk ditangani. Vietnam, Korea, negara-negara Afrika, termasuk salah satu negara bawahan Uni Soviet, juga mengalami kekacauan ekonomi. Beberapa negara kesulitan untuk melakukan kontrol sehingga terjadi konflik-konflik baru seperti pecahnya Yugoslavia, Afghanistan, dan lainnya. Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dingin berhubungan dengan puluhan negara, memiliki ratusan ribu tentara di luar negeri, serta pangkalan-pangkalan militer yang ada di berbagai tempat. Bagi Uni Soviet, Perang Dingin menghancurkan ekonomi karena porsi militer yang sangat besar atas PDB, menciptakan pengangguran yang sangat tinggi, dan berakhirnya pada lepas negara-negara Pakta Warsawa. Perjanjian Perang Dingin disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya perjanjian mengenai nuklir. Perjanjian mengenai nuklir atau Non-Proliferation Treaty merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1968. Ada 3 negara besar yang menyetujui perjanjian ini, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perjanjian ini berisi tentang peraturan mengenai nuklir, mulai dari larangan membicarakan nuklir, mengembangkan nuklir, dan menjual nuklir ke negara yang tidak mempunyai nuklir. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan terciptanya perdamaian dunia. Selanjutnya adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis. Tidak hanya perjanjian mengenai nuklir saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Terdapat juga perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis atau dikenal sebagai Strategic Arms Limitation Talks atau disingkat SALT. Perjanjian ini membahas tentang pembatasan secara rudal. Perjanjian ini terdapat 2 kali penandatanganan. Pertama dilakukan di kota Helsinki, Finlandia. Kedua dilakukan di 2 kota yaitu Jenewa, Swiss, dan Wina, Austria. Selanjutnya adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang. Setelah terciptanya perjanjian SALT, terdapat perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang atau dikenal sebagai Strategic Arms Reduction Treaty atau START. Isi dari perjanjian ini adalah mengurangi jumlah nuklir yang memiliki daya ledak menengah. Tujuannya yaitu untuk mengurangi potensi digunakannya senjata ini di masa depan. Selain itu, perjanjian ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi ancaman yang dapat membuat negara lain menjadi takut. Selanjutnya, tentara Uni Soviet ditarik mundur. Berakhirnya Perang Dingin tidak hanya karena terciptanya beberapa perjanjian perdamaian saja, namun faktor seperti tentara Uni Soviet yang ditarik mundur merupakan salah satu penyebab berakhirnya Perang Dingin. Penyebab Uni Soviet menarik mundur tentaranya karena Uni Soviet mengeluarkan kebijakan
untuk mengurangi persenjataannya. Kebijakan ini dibuat karena Uni Soviet mengalami permasalahan pada sumber pendapatan, sehingga Uni Soviet tidak mampu untuk memperkokoh persenjataannya. Yang terakhir, runtuhnya Uni Soviet. Setelah Uni Soviet menarik seluruh tentaranya, pada akhirnya Uni Soviet mengalami keruntuhan. Uni Soviet runtuh akibat terjadinya permasalahan pada internal negaranya. Akhirnya pada tahun 1991, negara naungan Uni Soviet bubar dan resmi merdeka masing-masing. Dengan begitu, Perang Dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya berakhir.